penjual nggak mau menyerahkan dokumen, berarti itu sertifikatnya sudah terlalu lama gitu? Karena kan memang, dokumen dia yang akan dijual kan. Hai Prolog, bertemu lagi dengan saya Stefani. Kali ini kita akan membahas tentang beli rumah second, siapa takut. Nah, di sini kita akan belajar dan mengetahui tips and trick-nya gimana caranya kita bisa membeli rumah second. Kali ini kita mendatangkan bintang tamu di mana kita bisa mengetahui nih, nambah pengetahuan juga nih. Nah, siapa itu? Halo, Mbak Yuli. Mbak Yuli, boleh tahu dong, Mbak Yuli sekarang kerjanya di mana sih, Mbak? Ya, aku kebetulan, aku staf notaris, notaris aku tuh ada di Tangerang Selatan Oh, wilayahnya. notaris Tangsel Betul, ya, Mbak betul. ya. Oke. Kalau Mbak sendiri itu gimana? Kalau aku spesialis untuk pembelian rumah secondary. Oh, rumah secondary. Berarti ini rumah yang dibeli gimana itu Mbak maksudnya? Bedanya pembelian rumah secondary sama primary itu kan kalau primary itu untuk rumah yang dibeli dari penjualnya itu developer besar. Developer. Ya, dia kan karena kan tangan pertama ya. Kalau second itu kebetulan dia itu bisa dibilang untuk pembelian yang rumahnya itu tangan kedua, tangan ketiga dan seterusnya, bukan rumah baru. Jadi itu sih bedanya. Jadi Gitu. bisa dari tangan kedua, tangan ketiga, tangan empat. Gitu. Tapi kalau yang primer benar-benar tangan pertamanya developer gitu Betul, ya Mbak ya. gitu. Oke. Mbak Yuli mau nanya dong, Mbak udah berapa lama sih menangani ini jual beli rumah second gitu? Oke. Aku kurang lebihnya berapa ya? Aku juga lupa sih tepatnya berapa tahun. Kemungkinan ada 10 tahunan. 10 tahunan? Ya. Lama juga ya. Lama, lumayan. Jadi dari rentang 10 tahun itu pasti kan ada banyak macam-macamnya gitu ya Mbak ya, pengalaman selama menangani jual beli rumah second gitu ya. Iya. Boleh dong bagi-bagi cerita Mbak yang benar-benar yang berkesan banget selama menangani proses jual beli rumah second. Sebenarnya banyak ya, cuma kalau mungkin kesan apa dulu nih? Kesan untuk apa dulu? Selama menjual itu tantangannya apa? Terus yang menyenangkannya apa? Bolehlah suka dukanya gitu. Ya. Kalau sukanya itu kalau di properti jual beli yang secondary itu prosesnya itu aku sukanya lebih cepat. Jadi dari transaksi sampai close itu kita prosesnya lebih cepat. Kalau dukanya juga banyak ya. Dukanya itu kan banyak sih kayak dari sisi penjualnya yang kurang kooperatif atau bahkan yang ada yang nggak mau serahkan dokumen, itu bisa juga kayak gitu. Penjual yang kalau sudah umur mungkin sudah lansia, itu kan mereka beranggapannya itu kalau zaman dulu mungkin bisa ya ada transaksi jual beli itu belum serahkan dokumen tapi sudah transaksi baru diserahkan. Nah di titik itu kan kita nggak tahu ya amannya si sertifikat itu aman atau enggak, karena kan kalau sekarang prosesnya sudah berbeda jauh dari zaman dulu gitu. Ada sih beberapa juga pengalaman tuh kalau yang penjualnya mungkin sudah sepuh, nah itu kan dia mungkin nggak ngikutin perkembangan ya, jadi kayak betul dia kadang takut mau nyerahin dokumen ke kita gitu, sedangkan kita perlu lihat aslinya dokumen karena kan kita juga perlu proses pengecekan ke BPN gitu. Nah itu gimana caranya Mbak buat bisa bantu si pembeli supaya si penjualnya mau menyerahkan dokumennya gitu? Kalau di pengalaman aku juga memang paling kita jelaskan kalau kondisinya sekarang memang kita perlu lihat aslinya. Jadi kayak kita perlu bawa si dokumen ini ke BPN gitu kan untuk proses pengecekan sertifikat. Itu ada di BPN namanya proses pengecekan sertifikat. Jadi kita biar tahu nih sertifikatnya itu aman untuk ditransaksikan ke pihak selanjutnya seperti itu. Jadi harus dicek dulu ke BPN untuk melakukan proses pengecekan dari merekanya yang ngecek ya. Benar atau enggaknya itu sertifikatnya gitu ya Mbak ya. Jadi biar bisa menentukan bakal lanjut atau enggak prosesnya itu. Kalau untuk proses pengecekannya sendiri itu Mbak pernah ada halangan gak sih Mbak?
tiba-tiba ternyata hasilnya tidak baik gitu. Kalau sepengalaman aku tuh mungkin ada sih beberapa, maksudnya bukannya nggak bisa dicek, cuman ada kendala yang mungkin ada plottingnya belum selesai di BPN-nya. Jadi mungkin ada BPN itu kan mungkin dia punya buku tanah ya. Jadi buku tanahnya itu yang tidak sesuai datanya sama si sertifikat yang akan kita cek. Itu banyak juga yang seperti itu. Berarti itu sertifikatnya sudah terlalu lama gitu ya? Mungkin, betul. Dari pihak sananya mungkin harus cek lokasi dulu, itu bahkan mungkin bisa gitu. Jadi itu sih kendala-kendala yang pernah saya alami. Selain itu ada lagi nggak Mbak? Kalau misalnya dari kasus pembeli atau penjualnya itu kan tadinya kan dari dokumennya juga kan ya. Kalau dari pihak pembelinya ada kendala juga atau gimana? Kalau pihak pembeli secara enggak sih, kurang. Kalau pembeli itu memang karena kan dia memang mungkin di data sih, di dokumen kayak mungkin KTP-nya itu tidak sama-sama kakak, lebih ke situ sih. Oh, jadi kalau nama beda aja walaupun itu nggak cuma bisa ada gelar gitu ya Mbak ya? Oke, iya. Nggak bisa juga itu. Itu data kan memang harus sesuai ya, jadi KTP kakak itu harus sesuai. Contoh mungkin dia kakaknya itu sudah pindah ke wilayah mana tapi KTP-nya belum diupdate, itu kan nggak cocok. Jadi itu harus diupdate ya. Harus diupdate dulu baru bisa kita proses. Mungkin kendala pembelinya sih seperti itu aja sih. Dari penjualnya dokumen. Kalau penjual lebih banyak gitu. Penjual lebih banyak lebih banyak. Karena kan memang dokumen dia yang akan dijual kan, jadi kita fokusnya juga ke penjual. Supaya dia bisa tenang gitu mau menitipkan sertifikatnya ke Mbak gitu, harus gimana Mbak? Untuk menjelaskan ya, ke jadi penjualnya. Kita kan misalnya kita pembeli nih, ini nih kita dapat arahan nih untuk dicek dulu nih dokumennya. Terus berarti dari Mbak biasanya juga bantu ya untuk menjelaskan ya, bantu ke si penjualnya. Biasanya sih tadi sih balik lagi ya, kita akan undang penjual sama pembeli itu untuk meeting awal. Jadi agar penjualnya itu juga tahu kantor kita di mana, dan kita pasti buatkan tanda terima sih. Jadi tanda terima itu kan memang untuk si penjual, kalau misalkan gak jadi proses berarti kan dia tinggal ambil ke kantor kita gitu. Jadi sistem titip dulu gitu. Betul, ya Mbak ya? Titip dulu sampai nanti sudah transaksinya oke, sudah akad, baru kan nanti kita lanjutkan proses untuk ke pihak pembeli. Biasanya sih dia harus lihat kantor kita dulu sih, maksudnya kan kita kan memang kerjanya di bidang itu ya, jadi mungkin biar lebih yakinnya dia harus lihat kantor kita dulu seperti apa gitu. Oh, jadi kayak dapat first impression Betul, gitu ya Mbak ya? Betul. Oke.